Assalamualaikum sahabat Om Jarwis, selamat datang di channel ini. Saya sudah ada di Terminal Terpadu Pulau Gebang pada tanggal 2 Januari, baru tahun baru nih 2024, hari Kamis ya. Dan insya Allah pada siang ini nih kita akan trip menuju ke arah timur, ke Provinsi Jawa Timur, Ponorogo. Nah ini dapat bus yang legendaris dari Bumi Reok Ponorogo ya, asli sana. PO Jaya, Jaya Reok putih ya. Nah untuk tiket perjalanannya di hari ini harganya Rp250.000. Itu masih apa ya, harga tiket Nataru kali ya. Tapi nanti kita konfirmasi ke pihak agen di dalam ya. Oke teman-teman, penasaran nih, request dari teman-teman kemarin ya, sering nanyain Om naik PO Jaya legend dari Ponorogo. Nah kita cobalah, mudah-mudahan hari ini okupansinya bagus dan perjalanan lancar ya menuju ke arah timur. Oke Sobat Om Jarwis, bagi yang belum subscribe jangan sungkan-sungkan nih klik tombol subscribe ya, karena yang sudah subscribe berhak mendapatkan doa selamat dunia dan akhirat, amin. Dan insya Allah dimurahkan rezekinya ya. Oh backlight nih. Oke Sobat Om Jarwis, lanjut kita ke dalamnya, check-in ke agen PO Jaya. Yuk. Sekarang sudah jam setengah 12. Rencananya kumpul di atas tuh di agen. Infonya jam 12 siang ini sih. Masih sempet nggak ya cari makan tadi? Kayaknya kurang nafsu makan di. Sekalian buru-buru juga ya, jaga waktu juga. Kita cari makan kayak sih ada di parkiran sana ya. Coba check it out. Kita masuk dari pintu barat dan ini suasana di dalam Terminal Pulau Gebang. Kayaknya sih biasa aja sih, nggak rame. Kirain masih libur Nataru tuh rame gitu. Standar lah ini, di atas kosong. Kantin makannya sih katanya di sana tuh, lewat pintu timur. Wah, ini kuburan massal Transjakarta ya. Banyak banget. Nah, ini posisinya bener-bener di ujung gedung terminal atau Pulau Gebang ya. Tadi kita dari arah sana tuh. Kenapa nggak di tengah ya? Biar strategis, atau jangan terlalu ujung banget lah. Kita pilih apa nih makanannya yang agak cepet. Nasi rames, mang ujang, pecel ayam, ikan. Gorengan. Ikan asin mana Pak? Oh mau nih. Sedap nih siang-siang ikan asin. Peda ya. Ini sayur asap ya Pak? Oh boleh Pak. Sayur asap sama ikan asin ya. Ikan asin ya. Minumnya es tawar ya Pak? Iya. Wah, nggak salah pilih nih. Ada itu ikan peda, ikan asin. Udah lama nggak makan ikan asin kayak gitu tuh, yang model dikasih jagung sama gitu ya. Ini masakan ibu saya nih, ikan asin. Udah lama beliau nggak masak kayak gini nih, yang ada jagungnya, ikan asin, ikan peda gitu ya. Sedep nih kalau pakai makan ikan peda asin kayak gini. Terus ada gorengan ya, tempe sama bawang nih, sayur asem. Wah seger banget nih, beneran nih. Siang-siang ini makan sayur asem sama ikan asin tuh jos lah, tak ada lawan. Oke teman-teman, sebelum berangkat kita ritual makan dulu, biar perjalanan kita enggak kerucuk. Alhamdulillah habis 15.000, kenyang, sedep. Rumah makan atau warung Bang Fadli, recommended lah itu, yang bannernya warna hijau itu ya. Sedep, kuahnya juga sedep, sayur asemnya. Kalau ikan asin wah itu udah nggak usah ditanya ya.
Mantep lah. Oke, kita balik ke arah itu ya, dalam gedung. Pas jam 12 di sini azan zuhur berkumandang. Nah, ini bergabung sama Mahardika, Sumber Alam, Muji Jaya, Gunung Mulia, Agung Sejati, Wonogirian ya, terus Jogja, Jaya Putih Reok. Nah, ini. Ya Bu, udah datang ya Bu? Belum ya? Ini Ibu Parmi nih, baik banget tadi dilayanin saya WA. Oke, kita dapat tiketnya, sekarang tinggal checkpoint. Ini model sampul lama gitu ya, apa? Nostalgia lagi tuh. Warna-warni gitu, agak kusam sih memang. Stok lama kali ya. Apa memang desainnya begini. Terus dalamnya nih. Nomor busnya AE7521US. Harga tiket 250.000. Saya duduknya di belakang aja. Pengen tiduran di belakang. Soalnya 7521 ini nih mesin depan nih dia, Hino AK8 kalau nggak salah. Nah, kita setelah dari sini untuk tunggu penumpang di atas ya, tapi sebelumnya kita harus checkpoint dulu di sini nih. Biasanya sih ada serahin identitas juga sama tiket. Kita checkpoint dulu ya. Nah, setelah dapet kertas ini barcode dari checkpoint tadi, kita scan di sini nih, tapi dikasih jarak scannya biasanya. Nah, pas kebuka. Ini sebenarnya tangganya di sana sih lurus, cuman ini ada tali pembatas. Sengaja kita diputar dulu buat ngeliat dagangan sini. Nah, kalau teman-teman bawa anak-anak kecil, di sini ada playground, tempat bermain anak nih biar nggak bosen. Ada tempat baca juga tuh. Tapi kalau saya lihat sini buku-bukunya judul-judul untuk dewasa, bukan buat anak-anak. Tapi kenapa kursinya anak-anak ya? Didudukin orang dewasa, mejret kayaknya ya. Mungkin lesian kali ya. Atau ya gimana lah bacanya. Cuman minat baca orang kita kayaknya sekarang udah berkurang ya untuk baca buku. Biasanya bacanya dari gadget aja, dari handphone. Ini posisi di depan pintu 4 dan pintu 5. Busnya sih baru ada ANS saja yang standby. Di sini sepi. Sekarang jam 12:20. Busnya informasinya baru di Kampung Rambutan. Oke, sholat dulu ya, masih bisa. Dan ruang tunggu di sini nih lumayan ya, isi penumpang. Padahal tadi di bawah agak sepi ya. Oh, yang sana sepi tuh penumpangnya. Ya, tunaikan dulu sholat zuhur ya, kewajiban biar perjalanannya insya Allah berkah. Nah, di sana tadi kita checkpoint, scan barcode. Nah, ini di sini ada musola kecil. Kalau musola gedenya ada di lantai 1 tadi di bawah. Yang gede banget, ini kecil lah, cukup. Ini mungkin jam-jamnya tanggung bus berangkat ya, jam 12:30 siang gini. Tapi kalau di dalam sih penumpangnya di ruang tunggu lumayan sih nih. Jam 1:12 akhirnya bus kita tiba. Wais, ganteng banget ya. Jaya Reok dengan gambar gajah putih belakang ya. Pakai bodi ini nih, rombakan sini. Jetbus 3 ya. Belakang juga ada Reok. Untuk grill-grillnya ini cuman kayak variasi ya, karena mesin ini dia adanya di depan, bukan mesin belakang.
Gagah ya reok ya, plus ada gajahnya. Ini di depan itu ada selendang, agak ganggu pandangan sih ya, yang kalau yang lama nih Diet Bus sana tuh. Nice nih, untuk fontnya juga masih pakai font lama, klasik banget ya. Oke, kita masuk teman-teman, kita lihat interior dalam ya. Ini kacanya gelap nih, Ray-Ban-nya mantep ya. Kalau siang-siang bentet kayak gini nih terbantukan sih, jadi nggak terlalu silau, nggak terlalu panas ya. Awannya aja kelihatan biru, padahal tadi kalau kita keluar tuh putih gitu. Terus kapasitas kursinya dari depan tuh sampai belakang itu ada 38 kursi. Terus antara kabin kru dan kabin penumpang itu ada partisi penyekat. Untuk kompartemennya dia terbuka semua ya. Di sini ada colokan ya. Di sini ada colokan listrik. Di sini nggak ada nih. Oh, dia udah di ini ya. Udah di lover AC-nya, woi canggih juga nih Jaya nih sekarang. Kirain ada di kompartemen, ada di sini dia. Pakai JetBus 3 nih ininya, lover AC-nya. Jadi dia cas HP 2. Tidak boleh buat cas powerbank dan laptop. Terus ini blower AC-nya bisa diputar 360 derajat, buka tutup. Oke nih, ada lampu baca, nyala nggak nih? Oh nggak nyala. Nice ya. Terus untuk legroomnya kalau di kursi bagian belakang ya seginilah, ya bisa cukup sih. 168 tinggi ya, 170 gitu, 175 sih mepet banget, apalagi kalau ini dia direbahin dikit. Terus kursinya ini dia udah agak usang nih, udah robek-robek gitu ya, busanya sampai kelihatan nih. Ini biasanya takutnya ada kutu aja gatel gitu ya. Ya wajar ya, bus legend. Ya, ini dicari nih apa unik gitu. Terus untuk kursinya bisa direbahin, nih ada tombolnya, tinggal dipencet di situ tombol itu. Terus nanti bagian sandarannya ini didorong sama punggung sendiri. Tapi jangan banyak-banyak ya, kasihan soalnya penumpang di belakangnya kesempitan. Kalau di belakang juga ada toilet nih, jadi walaupun kelas apa sih AC atas kali ya, ada toilet. Tapi nggak tahu bisa dipakai apa enggak ya. Bisa sih buat pipis aja ya. Tuh ada baknya tuh, penuh airnya. Nah, tidak boleh buat buang air besar dan digunakan ketika bus sedang berjalan. Kandang macan, ruang istirahat kru. 38 kapasitas kursi, sama ini 3 jadi 41 ya. AC patas tapi ada toilet. Terus ini di cover gitu joknya, yang di bagian sandaran kepala Jaya Reok 21. Nomor lambung ini ya 21. Saya sengaja pilih kursi di paling belakang di sini, nomor 9B. Jadi terakhir itu 9A, B, C, D. Tadi waktu pagi itu saya booking di kursi depan sana. Cuman kan ada itu ya penyekat partisi. Kayaknya tuh kaki kita kalau di depan tuh sempit untuk buat agak selonjoran. Kalau di sini kan dia bisa masuk kolong gitu ya. Terus pilih deket toilet nih sengaja di 9B. Bisa ini ya, recliningnya agak panjang kalau di sini kan, nggak mengganggu penumpang di belakang. Coba ya. Recliningnya udah mati apa nih? Ternyata recliningnya udah mati nih 9B nih. Nggak tahu ya 9A bisa apa enggak. Tegak-tegak juga kita berdiri di sini, duduk ya. Berharap bisa rebahan banyak di belakang sini. Ya wes lah, kita nikmati apa adanya.
Ini kursi nomor 8 depan saya malah bisa nih tadi. Dia rebah gitu ya. Ini tegak nanti kita nih duduk sampai Ponorogo. Oh, bisa ya. Jadi kalau kosong pindah sini kali. Ya, sekarang jam 13:35. Berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Ini cuaca lagi panas banget sih memang hari ini, makanya gordengnya ditutup semua nih. Walaupun kacanya udah gelap ya ribennya. Wah, akhirnya kesampaian juga naik PO Jaya dari Terminal Pulau Gebang. Setelah H-2 atau H-3 tuh saya coba cari informasi lewat internet. Nomor telepon agen di Pulau Gebang tuh nggak dapet. Di Google Map ada nomor teleponnya, tapi kayaknya udah ganti nomor atau apa gitu loh. Bahkan saya sempat kontak kantor pusatnya PO Jaya di Ponorogo, nomor teleponnya nggak nyambung-nyambung. Akhirnya malah dapet informasinya dari itu agen PO Jaya yang di Ponorogo. Saya kontak dia, minta nomor telepon agen Pulau Gebang, akhirnya dapet, alhamdulillah. Nah, ini saya ngambil video dari sisi sebelah kanan, kaca filmnya birunya pekat banget nih dan jadi kurang natural ya gambarnya, beda sama yang sebelah kiri. Untuk penumpangnya saat ini baru berisi 13 orang. Startnya tadi bus ini dari Kalideres terus ke arah Grogol, terus dia nanti menuju ke Toljor dan mampir ke terminal Kampung Rambutan, terus melewati agen di Pasar Rebo, terus mampir ke Pulau Gebang. Untuk start dari Kalideresnya itu kurang lebih sekitar jam setengah 10 pagi tadi lah. Kemudian untuk jalur perjalanannya dari Jakarta ke Ponorogo itu, nah teman-teman bisa ikuti terus video ini ya. Sementara kita nikmati dulu vibes-nya dengan legenda Ponorogo PO Jaya. By the road with an ache in my head, in the wrong side of town, left you sleeping alone in your bed. I guess I did let you down, and I wake up staying and out too late, trying to start over new. What I wanted to be never came to me. I've lost my way to you. I remember the words that you said when I pledged you my time. You would never get out of my head. You would always be mine. And I wake up, stay, and out too late, trying to start over new. What I wanted to be never came to me. I've lost my way to you. By the road with an ache in my head, in the wrong side of town, left you sleeping alone in your bed. Guess I did let you down. Bus PO Jaya ini dikenal oleh masyarakat sebagai bus sapu jagat. Cuman kalau bus sapu jagat itu kan stigmanya adalah mengevakuasi penumpang yang sudah terlalu malam untuk berangkat ke arah timur. Jadi kalau bisa dibilang ini semi sapu jagat. Karena dia tidak berangkat terlalu malam tapi bisa ngambil penumpang di pinggir jalan atau ngecer. Kayak tadi kita di Bekasi tuh sempat berhenti depan Unisma di pinggir tol 5 menit untuk angkut penumpang. Yang penting bisa tahu nomor krunya aja untuk janjian. Jadi bisa dipesan melalui agen atau naik langsung di pinggir jalan. Salah satu alasan juga kenapa saya pindah ke belakang akhirnya karena itu tuh depan kacanya di blok warna hitam. Jadi cuman bawah doang, nggak bisa ngeliat ke arah depan.
Nah, ini juga salah satunya partisi ya, penyekat. Sempit banget, kita nggak bisa agak maju ke depan, udah mentok. Dan juga ini nggak ada pintunya nih, jadi suara mesin tuh berisik ke dalam. Kayak saya pindah ke belakang. Tumben banget nih di Bekasi Barat, Bekasi Timur, Cikarang, Kerawang, bus kayak gini nih malah nggak keluar tol. Karena memang nggak ada penumpang yang dijemput di sana. Malah ini sekarang sudah keluar di gerbang tol Cikopo untuk ngangkut penumpang. Dan enaknya kalau naik bus kayak gini nih buat saya adalah ada tukang dagangan yang masuk. Jadi variatif ya, apalagi kalau udah di daerah, jenis makanannya tuh unik-unik lah. Nah, ini karena masih di Jawa Barat standar tahu sih. Sengaja saya nggak beli di Alfamart atau Indomaret karena standar paling roti sih. Biasa Jaya, biasa Jaya. Ayo siap. Nah kalau lontong tak? Enggak, tahu aja. Siap. Baru ya? Baru. Biasa Jaya, berlanggan om. Cabe. Oke. Lagi mengambil sewa. Nah, kalau temen-temen termasuk golongan yang mana nih? Makan gorengan dulu baru cabenya, atau cabenya dulu dikunyah sampai pedes di mulut baru makan gorengan? Lebih seru itu tuh, teman-teman. Makan cabe dulu sampai mulai panas di mulut baru makan gorengan. Cobanya dua-duanya ya, ini rasanya beda-beda. Maaf ya, tapi tangan kiri sebenarnya. Makanya soalnya ada Bandung sama tidak kemarinnya. Maaf ya, tangan kiri sebenarnya. Ini buat orang ya. Ya bentar lu aja, bentar. Maaf ya, makasih ya, kita masalah aja. Balik lagi aja di kandang belakang. Soalnya di depan juga nunduk terus kameranya, capek gitu. Lagian juga ini udah hampir tiba di kilometer 102. Rencananya kita akan istirahat dan makan di sana. Makan dulu ya, 3:30 nanggung ya. Baru makan jam 12 tadi. 11:30. Serain ini tiketnya. Penyerahan kupon sini. Sepi ya rumah makan ini. Jam segini sih soalnya nanggung. Ini nasi ya. Nasi ambil bebas. Ini bakwan soto ya mbak? Soto ini semangka. Kalau ini pilih salah satu ya. Apa sih adanya? Oh ini ati, telur, ayam, telur asin, lele. Oke. Yang saya ambil soto, terus ada disiram sambal kecap gitu sih ya. Terus bakwan, kerupuk, terus nih ayamnya boleh ngambil 2 asalkan yang kecil. Ini tadi saya kecil nih, habis masih agak kenyang, terus suruh ngambil 2 sama mbaknya di situ.
Udahlah, ini aja cukup ya. Terus ini teh manis. Oke, makan sore. Penumpang PO Jaya yang ada di dalam bus kayaknya pada nggak makan di sini nih teman-teman. Terlihat di belakang nih kosong, terus di depan juga kosong. Kayaknya mereka tuh bukan dapat tiket yang model kayak saya ini ya. Tadi sih saya ngobrol sama penumpang sebelah, dia cuma dapat tiket lembaran kuning. Jadi bukan model sampulan gini, tapi lembaran yang kuning yang ini nih. Berarti dia nggak dapat kupon servis makan. Dan harganya mirip sih. Dia dari Kalideres ke Tegal tuh Rp200.000. Sedangkan saya tiket seperti ini dapat servis makan ke Ponorogo, lebih jauh ya, setengahnya tadi kalau Tegal ya. Full berarti ke Ponorogo itu bisa 250.000 dapat servis makan, lumayan sih ya. Tiket ini ya resmi dari agen, jadi menurut saya sebaiknya teman-teman beli aja ke agen yang resmi, jadi dapat servis makan. Lumayan loh, bisa perjalanan dari 102 ini sampai ke Ponorogo kan masih jauh banget ya, dan worth it lah nih, harga 2,5 dengan kondisi interior bus, kursinya yang robek-robek dan riskan dengan kutu gitu ya, tapi ya wajar ya, harga merakyat kayak gini kan. Yang penting penumpang bisa tiba sampai di tujuan. Oke teman-teman, sekarang ini jam 4 kurang seperempat, kita tunaikan dulu sholat asar ya, soalnya tadi kita kan di Jakarta baru sholat zuhur. Yuk. Jual boneka modeka juga nih di Taman Lestari itu. Musim liburan anak sekolah soalnya. Nah ini kalau mau jajan snack di sini. Untuk masjidnya bagus kok itu di depannya. Tinggal nyebrang, dan ini bus kita masih istirahat. Jam 4:10 kita melanjutkan perjalanan dari rumah makan Taman Lestari di kilometer 102. Ini bener sih jam-jam tanggung masih sepi banget. Cuman ada 3 bus nih sama bus kita. Sedangkan bus kita ini aja yang makan kayaknya cuman bertiga lah, saya tadi sama ada 2 orang tuh. Terus tadi kita istirahat kurang lebih sih 45 menit. Cukup lah, nggak terlalu cepat juga dan nggak terlalu lama. Nah kemudian ini yang lover AC di kursi saya ini udah gedol nih, jadi kalau ada guncangan kabel kita sering jatuh. Makanya akhirnya saya numpang di depannya tuh, nomor 8 AB. Agak lumayan dia, nggak terlalu dol tuh, tapi izin dulu ya sama penumpang depan supaya dia nggak jatuh karena goncangan, kita lakban. Aman lah ini. Wih, Raya baru selesai servis makan, rumah makan Marconi. Penumpang nambah 1 orang di Subang. Sekarang balik lagi ke tol. Habis makan terus diayun-ayun sama bus ini, kecepatan yang nyaman buat tidur. Akhirnya saya jadi ngantuk malah nih. Pas kita berhenti di dekat gerbang tol Palimanan dan ada pedagang tahu yang masuk. Aduh, bosan kalau mau jajan makan tahu lagi ya. Tidak semua penumpang yang ada di bus ini tuh pada turun di daerah Madiun, Ponorogo, daerah Jawa Timur sana ya. Justru mereka sebagian besar turunnya di daerah
Jawa Tengah kayak Tegal, Pemalang. Ada juga tuh tadi saya ngobrol-ngobrol turunnya di Solo. Jadi sebagian besar tidak pada full trip ya. Ada juga yang startnya justru dari Tegal, nanti turunnya di daerah Jawa Timur. Nah, driver kedua ini bawanya kayaknya lebih cepat dibanding yang driver pertama. Ini udah kisaran hampir 100. Tapi jangan berharap 100 lebih ya. Karena ini kan bukan solar cor. Kita sudah keluar tol di Tegal ya. Dan lumayan sih cepet, jam 7 kurang udah sampai Tegal sini. Beberapa penumpang banyak yang turun nih di daerah Tegal sini. Ada sekitar 4-5 orang lah. Selepas menurunkan penumpang di Tegal, selanjutnya kita tidak kembali ke jalan tol, tapi menelusuri jalur Pantura. Dan satu persatu penumpang sudah banyak yang turun dari mulai Tegal sampai menuju ke arah Pekalongan ini. Jadi kurang lebih saat ini penumpang tinggal berisi ya sekitar 10 orang lah. Di terminal Pekalongan ini bus cuman berhenti di depan terminal, dia nggak masuk ke dalam. Ya berharap sih ada penumpang yang mau nunggu di depan terminal, jadi bisa diantar naik menuju ke arah Solo, ke Madiun atau ke arah Ponorogo sekalian. Tapi kayaknya sih ini sepi ya. Akhirnya bus jalan lagi setelah 5 menit ngetem. Agak panjang juga ya kita menelusuri jalur Pantura ini dari mulai Tegal tadi tuh sampai menuju ke arah Pekalongan dan lanjut ke Batang. Nah, kita siap-siap masuk ke tol Kandeman.
Gak bosen-bosennya kalau lewat Semarang malam hari tuh, gemerlap lampu di malam hari, pemukiman-pemukimannya gitu ya. Sayang kaca di bus ini tuh dilapisi stiker yang agak gelap, jadi kurang clear untuk gambarnya. Dan di Semarang tidak ada titik turun penumpang, begitu juga di daerah Ungaran, Solo Tigo. Jadi bus ini langsung meluncur ke arah Solo. Termasuk cepet sih ya, untuk ukuran bus sapu jagat jam segini udah tiba di Karanganyar. Padahal tadi kita banyak berhenti dan sempat keluar tol di daerah Tegal sampai ke arah Batang, baru masuk tol lagi. Dan kecepatan juga nggak kenceng-kenceng banget kok, standar tadi ya, di bawah 100. Tadi ada tukang dagangan lepet masuk ke dalam bus, akhirnya saya beli 3. Laper banget soalnya. Lepet itu ini ya, lontong bentuk segitiga tapi dalamnya kayak ada daging cincang gitu. Istirahat setelah dari Terminal Tirtonadi sebelum ke Ponorogo ya, jam 11.25. Ini ada jajanan ini nih, panganan. Telur, terus ini apa sih ini? Oh, tiampla. Tiampla. Sini, Mas. Oh ya. Kasih ya, Mas. Saya ngopi aja nih, Abang nyembil ini. Ada emping, usus, tahu bacem. Wah, mantep lah nih. Lumayan bisa istirahat dulu kedua ya. Ngopi dulu, ngopi. Nasi liwet Mbak Sini, cabang Nunuan, Jalan Adi Sumarmo. Wah, tahu gitu saya nggak beli lepet tadi ya, beli 3 biji jadi kenyang. Mendingan jajan di sini nih, nasi liwet pula nih, mantep padahal. Jam 11:47 berangkat lagi ke arah Ponorogo. Langsung berembun nih. Dingin banget nih AC-nya di sini. Dan mengalami kondensasi juga banyak. Ada tetesan-tetesan dikit gitu ya sepanjang ini tuh. Masuk tol lagi di Ngemplak. Alhamdulillah sepanjang perjalanan kurang lebih 10 jam dari Jakarta sampai saat ini bokong aman, nggak gatel-gatel akibat busa yang udah mulai keluar tuh, robek soalnya kulitnya di setiap joknya ini nih. Kita sebentar lagi akan berpisah karena sudah tiba di Ngawi. Agak sedih juga nih berpisah dengan PO Jaya, PO legendaris asal Bumi Reok Ponorogo. Dan saya agak prihatin juga ya dengan kondisi interiornya.
kondisi joknya yang hampir semuanya itu udah robek-robek, busanya kelihatan. Kalau eksterior busnya sih masih oke ya, karena baru dirombak dengan bodi jet bus 3 kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ya mudah-mudahan ke depan PO Jaya ini memperbaiki kualitas kursi penumpangnya ya. Walaupun penumpang membayar relatif cukup terjangkau dan murah, tapi setidaknya bisa memberikan kursi yang layak lah buat mereka. Ya semoga PO Jaya kembali tetap berjaya.